fokus, belum bisa mengendalikan emosi, belum bisa diajak berkomunikasi, sosialisasi juga kurang. Jadi maksudnya agak-agak harus terapi. Nah, terapi ini memang diwajibkan untuk diikuti oleh anak autis untuk menunjang sistem belajar. Karena apa? Kalau panjenengan tidak ada terapi, tak rasa bukunya nanti yang kewalahan. Terus terang aja, saya juga ngajar ya anak ABK, saya juga terapis. Tapi begitu dia sudah terapi di tempat saya, begitu saya ajar, dia kondisinya tidak ada stabil itu, tidak emosi tinggi. Jadi enak ya kita ngajarnya. Tapi kalau kondisinya ada terapi, gurunya nanti yang capek. Terus terang aja, emosi dia, tekanan batin dia, tekanan mental dia gitu. Nah, karena apa? Karena ini kan masih gini ya, masih bergoyang-goyang terus, anaknya nggak bisa tenang. Dan lagi yang utama, bangku dalam menunjang. Kalau kita pakai bangku kotak, anak itu lari nanti Bu. Yang bagus ya pakai bangkunya itu agak sedikit bangun jadinya. Perkara emosi nanti kita bahas yang lain aja. Maksudnya kalau ada terapi itu, oke nanti kita bahas yang lain aja. Tapi yang utama sekarang ada bangku dulu yang bagus. Bangku bahkan bangku sedang mengingatkan. Setelah itu nanti panjenengan bisa kayak itu. Tapi itu pun tidak bisa mengikat bila ada emosi. Itu emosi. Karena emosi itu menandakan di terapi. Masih ada yang tanya lagi? Iya. Kan ini kan kamu dengan anak-anak juga. Bagaimana kita mau bagaimana cara kita mengatasi ketika dia berhubungan bersosialisasi dengan anak-anak juga itu? Apakah kita harus membela dia atau dan dengan anak gurunya itu cara menenangkannya itu bagaimana? Kadang-kadang di luar waktu di sekolahnya terus satu lagi Bu, dengan penekanan-penekanan itu seperti tadi, apakah tidak memberikan trauma bagi anak tersebut? Misalnya dia satu sekolah karena ada seperti tadi. Maksudnya penekanan satu lagi Bu, kecil itu iya karena kamu punya kecil ya. Terima kasih. Ini kalau masalah penekanan, saya rasa ibunya apa ya yang saya maksudkan tadi, seperti kan tidak ada sistem intimidasi kan. Kita hanya memberikan perintah. Perintah itu bukan berarti kita marah. Perintah itu dengan suara yang agak tinggi sedikit. Maksudnya supaya apa? Dia fokus. Kalau kita dengan suara agak tinggi, nanti anak fokus ya. Tidak melakukan sesuatu. Jadi ada fokus kita. Mama, tolong baca, coba baca. Tidak jelaskan dia fokus langsung. Jadi kita secara langsung anak ini cepat mendengarkan kita. Kalau kita jadi depan, mama jenengan ya di kelas depan. Kita memberikan perintah ke seluruh anak dalam kondisi yang normal. Yang ABK kan ada kondisi sendiri loh. Iya, begitu. Yang di kelas belakang, semaksudnya yang di ABK ada guru sendiri mengawasi anak ABK. Otomatis ABK ini kan dia itu guru kelas loh di depan. Iya. Nah, dari depan guru kelas itu memberikan perintah, otomatis disampaikan oleh guru-guru pembimbing di belakang. Nah, dengan cara yang saya ucapkan tadi, perintah yang saya ucapkan tadi, dengarkan, lihat ke depan, fokus. Itu aja, cuma itu aja. Jadi perintah kita sebenarnya tidak mengarah ke intimidasi, bukan sebenarnya. Cuma kita memberikan perintah, arahan, supaya dia sedikit fokus. Adil, lihat. Oke. Jadi tidak kita marah sebenarnya. Kita cuma memberikan perintah saja. Dia bisa contoh ternyata. Emang bila bisa nanya ya, kamu senyum. Kata-kata ibuin tidak berdoa Pak. Jadi cuma itu aja sebenarnya. Bukan masalah kita harus apa ya? Harus mengidentifikasi apa. Sebenarnya perintah aja kita sampaikan supaya anak ini dalam kondisi tenang terus dan bisa mimpi belajar di depan. Karena apa? Dengan bersosialisasi ke depan, ke guru depan, guru yang kita tadi bisa menyampaikan. Ayo coba aja kamu perhatikan seperti arahan guru. Guru itu lihat kamu ke depan, itu aja sebenarnya. Jadi nggak terlalu kita mengintimidasi anak mereka anak terlalu keras. Ya, mereka yang itu tadi, ya seperti yang saya katakan tadi, itu aja. Jadi nggak perlu kita kayak apa. Bersosialisasinya dengan teman. Emang biasanya anak-anak itu tidak salah cukup karena anak-anak normal. Dan kita harus memberikan pengarahan ke anak-anak normal. Bukan bela dia, nggak usah. Biarkan dia bekerja saja, dia berdiri seperti anak yang biasa kan. Jadi tidak perlu kita bantu dia kalau dia kondisi kurang, dia maksudnya dalam sosialisasi. Tidak perlu, biarkan dia bermain. Umpamanya dia dipukul, coba kita arahkan ke anak-anak yang normal. Tidak, jangan pukul. Teman tidak mengerti. Bukan pulau seperti apa pun tidak akan beda. Jangan menunjukkan anak tidak ngerti. Coba aja kita berikan pengarahan ke anak-anak. Karena saya yakin anak-anak ini tidak akan bisa mukul orang kalau dalam kondisi dia marah.
artikulasinya kurang bagus, terus semua sistem motorik dan sistem psikologis anak itu dalam keadaan di bawah standar, bawah nilai. Jadi tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa memahami apa maksudnya komunikasi, sosialisasi, dan segala macamnya. Itu artinya seperti bicaranya juga agak lambat. Untuk cara mengajari anak-anak speech delay itu sama yang kita lakukan. Dia memang sulit di artikulasi, dibicara. Jadi kita juga harus paham seperti apa bicaranya anak ini. Kan bahasanya kita tidak paham. Maksudnya umpama dia bicara apa, kita yang tidak ngerti ya. Maksudnya apa? Kita tanya, kita perjelas apa maksudnya. Mintanya apa, maunya apa. Kita jelaskan dulu, kita tanya dulu mohon apa, seperti apa anak ini. Terus untuk pembelajaran itu sama. Tetap kita berikan dia kedisiplinan dan tanggung jawab, kemandirian itu aja. Semuanya sama pada pembelajarannya. Perintah pun yang kita sampaikan, kita lihat dulu sekolah anak ini. Kalau anak sebetulnya itu biasa agak drop dia emosinya, mentalnya, kita tidak perlu agak tinggi. Cukup dia kita bicara dengan anak kita, dia paham jalan. Biasanya dia lebih mengerti. Tapi kalau dalam kondisi dia agak emosi, biasanya tidak paham. Jadi perlu kita naikkan sedikit nanti kita. Umpama dia Fada. Dia sebenarnya sudah mulai bagus, tidak terlalu harus pakai kata tinggi ya. Cukup dengan itu dan bisa perjelas artikulasinya aja. Jadi jangan kalau nanti kalau bicara anak ini, ya kita harus peka telinga. Biasanya kalau dia ada apa ya, kalau yang diajak ngomong itu nanti maksudnya itu dia menunjukkan langsung. Ya, biasanya langsung kerja untuk sendiri kemudiannya. Tapi itu tidak boleh, harus dia berusaha untuk berbicara. Kalau dia benar katakan apa itu. Jadi langsung ditunjuk apa itu. Jadi nanti dia akan bicara sendiri. Iya, harus jelas. Makanya nggak kakak yang dia, malah harus berjelas. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau ada bisa jelaskan masalah diet anak-anak. Ada peraturan ya, dan dia melanggar itu akan dikenakan poin-poin tertentu. Nah, poinnya itu nanti akan berupa hadiah untuk anak-anak, berupa cerita, puisi atau membuat kritik. Tapi yang saya itu pelakukan Rizik dan yang lain itu tetap sama. Dimana Rizik itu pernah mendapatkan poin dan saya suruh membuat cerita agar melatih motorik halusnya juga. Gitu. Apakah yang saya lakukan pada Rizik itu sudah benar? Bagus. Tapi kita lihat dulu nomor anaknya. Jadi tidak boleh kita katakan seperti anak normal ya. Kalau Rizik rumah dapat poin bagus, tapi dengan memaksakan dia untuk bercerita dalam kondisi yang tanda kutip motoriknya masih belum bagus, tidak bisa. Lebih baik dia bercerita dengan artikulasi yang diucapkan sendiri, semampunya dia, seadanya dia. Mama, dia ada kondisi, oke saya dapat apa, bercerita apa, gitu saja. Saya semampunya dia bercerita. Maksudnya tidak pakai alat motorik. Karena apa? Kalau dia jelas motorik dia belum bisa. Motoriknya belum bagus. Tidak apa-apa, bagus. Hukuman memang tidak boleh diberikan karena hukuman itu buat mereka itu adalah pemakan. Hukuman itu tidak bagus. Jadi tidak boleh dihukum. Kemudian apakah anak autis jika dilarang untuk memasuki suatu ruangan ya dia? Maksudnya? Gini, ada anak autis, kamu nggak boleh masuk situ. Gitu. Dia tuh nurutin nggak mau masuk situ. Kan penyebabnya apa ya? Ya, memang harus rasa patuh. Patuh, disiplin, mandiri. Kalau jenengan sudah menerapkan kedisiplinan, kepatuhan yang mandirian, kalau sana jalan sehat, bisa. Karena nurut ya nggak karena Iya. ketakutan atau mendapat ancaman. Tidak, kecuali kalau mendapatkan ancaman ya. Tak rasa kalau ancaman tidak berlaku buat anak autis, karena mereka takut sama ancaman. Kita takut, ya benar dengan ancam pun dia tidak akan takut, lari ya pasti. Belum ya? Percuma kita ancam. Tidak boleh, tidak boleh. Cuma kita aja dia ngerti. Kalau kita bilang tidak boleh, dia paham. Tapi kalau awas ya nanti kamu tahu hukum, kan nggak peduli gitu biasanya. Cuek ya. Itu ada zaman autis. Jadi ancaman jangan, tidak perlu ada intimidasi, tidak perlu dihukum karena mereka sudah tahu sendiri kesalahannya. Kita tunjukkan, Rizik kamu lakukan apa? Pasti dijawab. Tidak nulis dulu pasti dia. Nulis ya sekarang, pasti dia mau. Pokoknya yang penting kita memberikan panduannya dengan yang satu kata tadi, agak sedikit keras suara kita. Maksudnya kita dengar ya agak sedikit keras itu supaya apa? Kita tidak kalah dengan volume suara dia. Karena namanya itu suka-sukanya dia mau tinggi suaranya. Jadi kalau sudah marah itu bisanya dia histeris. Nah, kalau jenengan sudah tahu seperti itu histeris, sebenarnya yang
Terus yang kedua sudah berjalan, dia langsung telanjang, langsung main di air sama saya, tak pakai akupasi. Nah, akupasi air semprotan itu yang saya pakai selang itu 1,5 ini bu, selangnya itu, dan airnya itu besar sekali, keluarnya besar sekali. Itu tujuannya apa? Itu untuk membangunkan saraf-saraf yang kering. Jadi urat-urat yang kering, yang urat-urat yang kecil, yang kita tidak bisa gerapak pijat misalnya ya, tidak bisa kan saya gerapak urat-urat kecil tidak bisa dipijat. Nah itu pakai akupasi air semprotan. Tuh. Dan yang kedua itu ada pemijatan. Nah ARS ya, ARS itu ada saraf-saraf itu yang kering sekali, dia tidak bisa buka, kena semprotan selang pun sebesar apapun dia tidak akan buka. Akhirnya bahasa bangunkan pakai ARS. Nah, air panas semprotan kena ARS, habis itu sudah tak berikan air panas. Air panas itu ada media, saya itu pakai media bukan ada saya orang sana pakai media, yang saya pakai alat itu medianya itu pakai serai. Nah serai itu saya kasih asma, terus terang aja itu ada asmaan ya. Tujuannya itu untuk membangunkan saraf-saraf itu supaya bangun semua. Makanya anak yang sifatnya KIL, yang memorinya kosong, ya itu bisa terisi. Tuh. Dan yang terakhir ini ada pemijatan. Pemijatan itu khusus urat-urat yang bisa saya tangani, urat-urat yang besar. Tapi kecil, itu tadi lewat akupasi air, lewat air es, lewat air panas, itu. Ya. Tapi ya ada cara khusus buat orang lain nggak tahu. Tapi kalau dilihat mata, alat gampang, ya juga ya. Coba itu praktekkan, nggak ini buat dengan. Itu saya tidak sadar lagi. Saya punya wali murid itu namanya Ratus dia. Jadi itu wali muridnya nggak tahu, bu. Walaupun jenengan sudah tahu dengan posisi terapi saya, tolong saya mohon tolong sama jenengan. Jangan dipraktekkan ya di rumah, jangan, karena dampaknya besar sekali. Anda nggak sadar. Oh iya pada saya akan jalani itu. Ternyata apa yang terjadi di rumah dipraktekkan sendiri supaya apa? Kepingin anaknya itu cepat. Gitu. Artinya apa yang terjadi? Dibawa lari ke rumah saya, nggak sadar juga anaknya itu. Dan saya bertanya itu, habis gak sama mandi dia, iya pada ngamun dan saya lanjutkan. Dan saya tahu dia sudah. Habis itu tak betulin ini, jangan saya tak pulang, jangan sekali-kali bawa sini lagi. Sudah saya tolak. Tapi sudah tak boleh sadar. Sadar tak bawa pulang, kan bawa pulang. Tapi ingat ya, jangan sekali-kali juga sini lagi, saya tidak mau terima. Sudah saya kapok saya mau terima. Maaf ada, saya nggak akan jalan itu sudah, saya tidak mau terima. Nah, ingat-ingat bu ya, itu memang terapi saya itu tidak bisa ditiru. Terus terang aja, memang kelihatan, makanya dengan mama ingin tahu cara penanganan, tahu dengan nanti. Mama tak semproti tahu, tak semproti air tahu, selang besar tahu, olahraga tahu, dimasukkan kelas tahu, tak semprot air panas tahu, semuanya tahu. Tapi itu tidak bisa dipraktekkan di rumah, karena itu membahayakan buat anak. Karena itu ada khusus itu saya yang bisa menangani itu. Jadi, ya, cukup ya saja masalah penanganan itu. Jadi misalnya satu air jalan satu ya untuk penanganan anak supaya anak itu bisa tenang. Jadi anak kan sudah olahraga, bikin capek, nah biasanya di rumah itu tenang. Ya, saja. Terus itu tadi yang masalah makanan sudah dijelaskan dengan Bu Iin, tadinya saya dan punya saya sendiri. Pola makanan itu yang jelas itu jangan sampai dimasuki bumbu-bumbu penyedap terutama itu ya. Kalau yang ini masak puro itu dan lain-lain sebagainya yang berkaitan penyedap, tolong jangan dikasihkan dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Itu autis terutama ya. Itu larangan keras sekali. Itu banyak pola makanan yang perlu dilarang oleh anak-anak ya. Dan ya, makasih. Atau zaman sekarang kan sudah canggih.